Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik di rumah? Pasti luar biasa ya adik-adik. Kembali lagi bersama kami, ada Kak Cynthia, Kak Stefani, ada Kak Fido, dan Kak Fausta. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita hari ini. Karena selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kami mau memuji Engkau dengan pujian kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. bersama-sama beribadah di hari Minggu ini Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, mau menyiapkan pikiran kami mau menyembah-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah ini dari awal sampai dengan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat puji nama Tuhan? Masih semangat ya pastinya. Karena kita adalah laskar-laskar Kristus, kita harus semangat. Pasukan berjalan, pasukan
menari. Karena bila roh Allah ada, kita mau menari seperti Daud menari. Ya, adik-adik, sudah lagi kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa, persembahan diberikan di orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan berkati kami sepanjang ibadah hari itu. Bagi kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sejujurnya
selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Sehat semua? Puji Tuhan. Ya, Boyser ikut senang melihat anak-anak hari ini bersukacita. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Boyser mau ajak berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami semua. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Anak-anak-Mu sudah siap Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, Boyser mau bertanya kepada anak-anak. Siapa di antara anak-anak yang sudah pernah melihat Alkitab? Wow, banyak ya. Tentunya sudah banyak yang pernah melihat Alkitab. Ya, satu lagi pertanyaan. Siapa yang sudah pernah membaca Alkitab? Wah, siapa yang sudah pernah membaca? Ya, tentunya anak-anak yang sudah bisa membaca. Mungkin anak-anak membaca bersama papa, mama, atau mungkin yang belum bisa membaca dibacakan oleh papa dan mama. Oke, yuk anak-anak. Boyser mau ajak anak-anak menyanyi sebentar ya. Yuk, lagunya mudah sekali. Yuk sama-sama Boyser menyanyi ya. Tangannya dibuka. Kita buka Alkitab. Taruh Alkitab di tangan kita. Ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Ya, apa toh Alkitab itu anak-anak? Alkitab adalah sebuah buku yang berisi firman Tuhan. Wah, kita buka Alkitabnya. Kita baca Alkitab ini. Kemudian kita ingat-ingat, kita simpan dalam hati, kita lakukan setiap hari. Wow. Anak-anak, Alkitab ini terdiri dari 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Oh, masih banyak lagi. Semuanya ada 66 kitab. Wow, banyak sekali ya. Anak-anak, siapa toh yang menulis Alkitab ini?
Alkitab ini ditulis oleh banyak orang. Kurang lebih ada 40 orang. Wow, banyak sekali. Ya, tentunya orang-orang yang menulis Alkitab ini orang yang dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menulis Alkitab. Tentunya dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga Alkitab ini bisa ditulis. Wah, satu di antara penulis Alkitab, siapa ya? Adalah, wow, ini Bapak Lukas. Lukas ini menulis Alkitab, kitab Injil Lukas. Lukas menulis kitab Injil Lukas. Dan satu lagi, Kisah Para Rasul. Siapa toh Lukas ini? Lukas. Nama Lukas berasal dari bahasa Yunani yang artinya orang Lukania. Lukas tinggal di Antiokhia di wilayah Syria. Wow. Siapa lagi ya Lukas ini? Lukas ini seorang penulis yang handal. Nih lihat, Bapak Lukas sedang menulis. Apa sih artinya penulis yang handal? Handal artinya bisa dipercaya. Lukas ini seorang yang teliti, cermat. Segala peristiwa diselidiki dulu dengan seksama dari awal sampai akhir, baru ditulis. Kisah kehidupan Tuhan Yesus dari lahir, perjalanan Tuhan Yesus melayani banyak orang, sampai kematian Tuhan Yesus, kebangkitan, bahkan sampai naik ke surga. Semuanya diselidiki dulu dengan teliti, baru ditulis di dalam kitab Injil Lukas. Bagaimana Tuhan menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang sakit. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati. Oh, semua ditulis di dalam Injil Lukas. Lukas ini juga seorang yang pandai, terpelajar. Dia memiliki pendidikan yang tinggi. Wah, kalau sekarang S1 atau S2, S3. Ini terbukti Lukas ini seorang dokter. Wow, luar biasa Lukas ini ya. Selain penulis, dia juga orang yang pandai, pendidikannya tinggi. Biasanya seorang dokter berhubungan dengan orang-orang yang sakit. Wah, apa yang ditulis Lukas sebagai seorang dokter? Wow, Lukas mengamati, menyelidiki ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus.
ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Wow, luar biasa ya. Semuanya diselidiki dengan cermat, kemudian ditulis oleh Lukas di dalam kitab Injil Lukas. Terus apalagi ya Bu Esther yang ditulis oleh Bapak Lukas? Wah, masih banyak sekali. Nanti tugasnya anak-anak membaca ya, baca kitab Injil Lukas. Belum bisa membaca? Baca bersama papa dan mama. Yang sudah bisa membaca, nanti dibuka membaca sendiri. Oke? Ya. Lukas ini juga seorang yang setia. Wow. Setia melayani Tuhan. Wah, Lukas ini tidak pernah mengenal lelah. Semangat hidupnya untuk melayani Tuhan. Profesinya sebagai dokter, dia tinggalkan. Dia sudah tidak sebagai seorang dokter lagi. Dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Luar biasa Lukas ini. Wah, kira-kira Lukas ini melayani dengan siapa ya? Sendirian? Oh, enggak. Lukas punya teman, punya kerabat, teman dekat Lukas. Ya, siapa ya? Ini Lukas bersama dengan Rasul Paulus. Ya, ketika berjumpa dengan Rasul Paulus, kemudian timbul keinginan, kerinduan hati Lukas untuk melayani Tuhan. Bersama-sama dengan Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan supaya orang-orang diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Ya, nih ada juga nih ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Lukas pun ada di sana bersama-sama. Lukas tidak mengenal lelah, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, dari pulau ke pulau, bahkan dari Troas, Yerusalem, bahkan sampai ke Roma. Lukas terus melayani Tuhan dengan setia. Apakah perjalanan Lukas baik-baik? Tidak ada rintangan? Oh, tidak. Di dalam pelayanannya, Lukas tentunya banyak mengalami hambatan, pertentangan, rintangan-rintangan. Tapi tidak membuat Lukas putus asa, lelah, bermalas-malasan. Tidak, Lukas tetap semangat melayani Tuhan. Hidupnya Lukas diberikan kepada Tuhan untuk melayani banyak orang. Lukas rindu semua orang tuh percaya mengenal Tuhan. Wow, luar biasa Lukas. Ya, kesetiaan Lukas tidak ada bandingannya. Ya, dengan kesetiaannya terus Lukas melayani Tuhan. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang Lukas.
kehidupan Lukas. Wah, yang bisa kita teladani selain Lukas tadi, orang yang dipakai Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, dan hidupnya diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melihat dari kesetiaan Lukas. Anak-anak, apakah anak-anak juga mau mengikuti jejaknya Lukas, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan? Ya, setia apa? Aku harus melakukan apa? Oh, ya. Tentunya setia membaca firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih banyak orang untuk menulis Alkitab, oh, pasti ada tujuan dan kerinduan Tuhan supaya semua orang bisa membaca Alkitab. Sehingga ketika anak-anak membaca Alkitab, anak-anak semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Bahkan hidupnya anak-anak semakin menyenangkan hati Tuhan. Oke, anak-anak mau setia seperti Lukas? Oke ya, anak-anak juga mau setia berdoa? Wah, anak-anak selain membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita juga tetap harus setia berdoa. Kalau anak-anak sehat, semua karena Tuhan. Kalau anak-anak pandai seperti Lukas, semua karena Tuhan. Kalau anak-anak hebat, semua karena Tuhan. Kita perlu setiap hari jangan lupa berdoa, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, sangat baik buat anak-anak. Ya, apalagi ya, anak-anak bisa setia apalagi? Setia mengikuti ibadah online. Wow. Ya, boleh nggak bermalas-malasan? Nggak, Ma. Nggak, Pa. Mau nonton game? Oh, anak-anak, yuk kita harus meluangkan waktu untuk ibadah online dulu. Baru anak-anak bisa main game sebentar, bisa nonton TV, bisa bermain-main yang lain. Tapi ingat, utamakan Tuhan terlebih dahulu. Ketika anak-anak rindu mencari Tuhan, hidup anak-anak semakin berubah indah di hadapan Tuhan. Oke, mau anak-anak semuanya? Masih ada satu lagi. Setia apa lagi ya? Anak-anak, hari-hari ini anak-anak masih belajar di rumah. Bahkan nih sebentar lagi ada tes kenaikan kelas. Wah, anak-anak nggak boleh bermalas-malasan. Tetap setia, rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas dari ibu guru yang membuat semuanya menjadi baik karena semua dikerjakan dengan teratur. Oke, kita mau baca ya satu ayat Mas. Wah, terambil dari kitab Lukas 1
ayat yang ketiga. Wow, ini yang ditulis oleh Bapak Lukas. Apa ya? Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Wow, sangat jelas sekali. Betul, kalau dikatakan Bapak Lukas ini seorang penulis yang handal. Apa yang dikatakan? Dia selalu menyelidiki segala peristiwa dengan seksama. Dia tidak mau asal menulis, tetapi semuanya diselidiki dulu supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa dipercaya, tidak diragukan lagi. Oke, yuk, mari anak-anak, sebelum Wiser mengakhiri, kita mau berdoa, bersyukur anak-anak hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah didengar oleh anak-anak. Biarlah Tuhan, firman-Mu tetap tinggal di dalam hati anak-anak. Anak-anak menjadi anak yang setia kepada Tuhan, menjadi anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh baik. Berkatilah anak-anak-Mu kalau hari-hari ini menjelang kenaikan kelas, banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Beri semangat, beri kepandaian, beri sukacita di dalam belajar. Berkati juga Papa dan Mama. Beri kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan yang mencukupkan setiap keperluan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa minggu depan ada ibadah lagi ya, jam 10:30. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan menang.